Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Zodiak Harian, silahkan ditonton dulu videonya. Jika merasa cocok dengan diri kamu, bisa di-subscribe untuk info lebih lanjut dan tidak ketinggalan berita-berita dan informasi dari Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama dan akan selalu sama dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Memasuki fase akhir atau menjelang berakhirnya bulan Agustus tahun 2020, di sini sepertinya ada sebuah grafik peningkatan yang cukup bagus buat kamu yang punya zodiak Capricorn daripada segi keuangan. Artinya apa? Artinya setelah melalui berbagai gelombang yang ada di dalam kehidupan kamu, pasang surut yang ada di dalam kehidupan kamu, sepertinya menjelang fase-fase akhir bulan Agustus tahun 2020 ini, daripada kondisi keuangan bisa dikatakan cukup stabil dan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya di sini bisa saya katakan kondisi kesehatan finansial kamu sedang berada di dalam kondisi yang sangat sehat. Artinya kebutuhan-kebutuhan harian, kebutuhan bulanan, dan bahkan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun tanggung jawab terhadap keluarga di sini bisa kamu gayuh dengan sebaik-baiknya. Dan di sini memang walaupun di awal-awal agak cenderung berat, tetapi menjelang akhir atau menjelang berakhirnya bulan Agustus tahun 2020, di sini kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup sehat. Kemudian untuk masalah pekerjaan sepertinya masih sebanding lurus dengan kesehatan finansial. Artinya apa? Jika kondisi keuangan kamu sehat, maka sudah bisa dipastikan walaupun memang ada sedikit beberapa masalah di tempat kerja ataupun di dalam bidang usaha kamu, tetapi hal itu tidak mempengaruhi kinerja, tidak mempengaruhi secara kualitas, kuantitas maupun hal-hal yang lainnya yang ada di dalam pekerjaan ataupun usaha kamu, sehingga keuangan sebanding lurus dengan pekerjaan ataupun usaha kamu. Nah, tetapi memang kalau di dalam sisi hubungan asmara di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini, sebenarnya Capricorn ini kalau di dalam sisi asmara ada beberapa hal yang Capricorn ini mungkin orangnya ribet. Di dalam beberapa hal dalam urusan asmara mungkin Capricorn cenderung ribet orangnya. Tetapi Capricorn itu nggak akan pernah ribet kalau memang diajak menjalin sebuah hubungan yang serius, hubungan yang pasti, hubungan yang ada kejelasan. Capricorn nggak pernah ribet kalau diajak kepada hal-hal yang sifatnya positif. Nah, sebaliknya daripada sisi pasangan kamu memang paling ribet. Kenapa di beberapa hari ini, di beberapa minggu terakhir ini hubungan asmara kamu selalu didatangi oleh masalah? Karena apa? Karena pasangan kamu itu adalah pasangan yang paling ribet. Dia berusaha menghindar, kalau salah berusaha adu argumentasi, sehingga apa? Memunculkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Dan di hari Selasa ini tampaknya itu masih belum menampakkan sebuah tanda-tanda untuk bisa diselesaikan. Dan ini harus ada sebuah inisiator, siapa yang akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Artinya di sini secara pemikiran kamu harus bisa menyeimbangkan apa yang ada di dalam kehidupan kamu. Pekerjaan, kemudian keuangan, kemudian perasaan, itu harus bisa kamu seimbangkan. Ketiga hal itu adalah suatu pilar utama yang dimana
di akhir-akhir bulan Agustus tahun 2020 ini, wabil khusus di tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini, kamu harus punya keseimbangan terhadap diri kamu. Karena apa? Kalau hidup tidak ada sebuah keseimbangan, maka yang ada hanyalah sebuah kekacauan. Karena apa? Yang pertama yang harus kamu sadari bahwa kehidupan itu adalah sebagai tanggung jawab kamu. Kemudian yang kedua, kamu punya tujuan. Tujuan itu dicapai dengan apa? Dengan proses, dengan usaha. Maka kamu harus berproses dengan lebih baik lagi, menikmati setiap langkah untuk menuju kepada tujuan kamu dengan proses yang terkadang memang kadang menyenangkan, kadang menyedihkan, dan kadang melukai. Nah, di sini kamu harus bisa melawan itu semua. Kemudian yang ketiga apa? Mentalitas kamu itu harus kuat. Jangan mudah berpikir hal-hal yang negatif. Jangan mudah berprasangka hal-hal yang belum tentu terjadi kebenarannya. Lebih baik kamu memicu sebuah rasa yang positif yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini memang untuk masalah keuangan ada beberapa hal yang memang harus kamu perhatikan. Karena apa? Di bulan Agustus ini memang kadang lancar, kadang turun, kadang lancar, kadang turun. Tetapi di sini fase turunnya atau fase kembang kempisnya kondisi keuangan kamu ini terus-menerus terjadi. Di 3 bulan terakhir ini harus kita akui, Juni, Juli, Agustus, fase keuangan kamu itu kembang kempis. Nah, ini yang harus bisa kamu cari solusinya segera. Kenapa? Kok kondisi keuangan kamu bisa kembang kempis setiap bulannya? Dan ini nggak boleh lagi terjadi. Apalagi ini sudah memasuki fase-fase late game di tahun 2020. Kamu harus bisa menjual item-item kamu yang sekiranya tidak bermanfaat untuk kehidupan kamu. Artinya kamu harus melepaskan hal-hal yang negatif yang sekiranya tidak bermanfaat untuk kamu. Termasuk untuk masalah pekerjaan. Kamu merasa nggak di pekerjaan kamu ini bisa menopang masa depan kamu? Bisa punya sebuah harapan yang baru buat kamu. Tetapi seandainya di dalam pekerjaan ini hanya untuk menopang kebutuhan harian kamu, maka nggak ada salahnya kok kalau kamu punya sebuah planning, punya sebuah rencana untuk berwirausaha ataupun menuju kepada pekerjaan baru yang lebih meyakinkan. Kemudian bergeser ke masalah hubungan asmara. Terkadang kamu ini orangnya sangat sabar dan sangat slow. Kenapa? Karena memang kamu itu menghadapi sosok seorang pasangan yang moodnya itu mudah berubah-ubah. Nah, ketika mood pasangan kamu ini berubah-ubah, yang pertama harus kamu lakukan adalah menyeimbangkan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Walaupun memang terkadang susah menyeimbangkan antara diri kamu dengan pasangan kamu, tetapi usahakan kamu harus cari dulu penyebabnya. Mood pasangan kamu ini berantakan kenapa? Kemudian kamu harus bisa menciptakan sebuah situasi yang tenang. Jangan mempersulit keadaan, jangan memperumit keadaan. Dan yang ketiga, jangan mudah terpancing dengan apa yang dipancing oleh pasangan kamu. Terkadang memang pasangan kamu ini agak sedikit dalam tanda kutip mencari-cari masalah dengan kamu. Tetapi usahakan kamu jangan terpancing secara emosi. Karena apa? Kalau terpancing secara emosi, nanti malah akan repot ke belakangnya. Dan kemudian yang terakhir yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memperhatikan pola daripada sifat pasangan kamu. Dia itu kalau moodnya berantakan itu kenapa, penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Jadi harus ada sebuah pemahaman antara diri kamu dengan diri pasangan kamu. Ya kamu mengalah nggak apa-apa, tetapi daripada nanti kamu malah memaksakan ego dan malah menyebabkan sebuah masalah yang ada di dalam kehidupan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini sebenarnya harus bisa diakui Pisces berada di dalam sebuah fase yang merasa bosan. Pisces berada di dalam sebuah lingkup ruangan yang sepertinya dia merasakan sebuah kejenuhan, merasakan sebuah rasa bosan. Tetapi di sini memang hal yang manusiawi, hal yang lumrah dan hal yang wajar ketika kita sebagai manusia mengalami sebuah kebosanan di dalam kehidupan. Bosan menghadapi masalah yang tak kunjung selesai, bosan menghadapi pasangan yang sekiranya kok selalu mencari permasalahan, dan bosan menghadapi orang-orang yang sepertinya tidak tahu terima kasih. Padahal Pisces dengan tulus membantu orang-orang tersebut, tetapi kata terima kasih pun terkadang tidak terucap dari mulut orang-orang yang dibantu oleh zodiak Pisces ini. Tetapi di sini yang harus bisa kamu ambil hikmahnya adalah rasa bosan itu ternyata ada manfaat yang positif.
Loh, kok bisa rasa bosan ada manfaat yang positif? Karena dengan sebuah rasa bosan yang muncul di dalam kehidupan kamu, maka orientasi kamu itu akan jauh lebih jelas. Orientasi kamu akan lebih terpusat kepada tujuan-tujuan kamu yang memang dimana kamu bisa berdiri sendiri. Contohnya, dengan rasa bosan yang ada di dalam kehidupan kamu di hari Selasa ini, kamu bisa lebih berorientasi kepada bisnis kamu. Kamu bisa fokus kepada tujuan kamu daripada sisi usaha maupun pekerjaan. Sehingga ada sebuah hal yang produktif dan menyebabkan kreativitas yang muncul di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha kamu. Dan di sini memang mendapatkan sebuah rasa bosan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kamu mengalami kebosanan itu boleh-boleh saja. Tetapi usahakan jangan terlarut di dalam sebuah rasa kebosanan. Dan hal ini yang harus bisa kamu kendalikan. Nah, ini tersirat dari pekerjaan, usaha, keuangan maupun urusan hubungan asmara dalam kondisi lingkup mengantisipasi sebuah rasa kebosanan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Nine of Swords hampir sama dengan Pisces. Kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Aries, sepertinya memang di dalam sisi hubungan asmara kamu selalu berusaha untuk menjadi sosok pendengar yang baik. Nah, ketika kamu berusaha untuk menjadi sosok pendengar yang baik, maka pasangan kamu itu seharusnya bersyukur memiliki kamu. Karena apa? Kamu bisa menempatkan diri sesuai dengan posisinya. Kadang sebagai sahabat, kadang sebagai pasangan, kadang sebagai partner kerja, dan sebagainya. Hal ini adalah sebuah sisi yang positif daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan menjadi pendengar yang baik memang sudah terbiasa bagi seorang zodiak Aries, karena dia sering menjadi tempat sampah daripada curhatan-curhatan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Walaupun dia ada masalah yang berat, tetapi dia selalu berusaha memberikan solusi yang terbaik kepada siapapun yang bercerita kepada sosok seorang Aries ini. Dan di hari Selasa ini memang dia bisa menempatkan posisinya sebagai seorang penasehat yang baik. Ketika pasangannya ada masalah, pasangannya cerita, Aries bisa memberikan sebuah solusi yang prima terhadap masalah yang dihadapi oleh pasangannya maupun masalah yang dihadapi oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini, Aries ini selalu mengutamakan kejujuran di dalam setiap hal. Kejujuran adalah suatu pilar utama di dalam hal apapun, baik di dalam pekerjaan, di dalam kondisi keuangan, maupun di dalam kondisi hubungan asmara. Karena apa? Aries ini termasuk tipikal orang yang menghargai kejujuran, dan bahkan dirinya itu rela tersakiti asalkan dia itu bisa jujur. Memang terkadang kejujuran itu menyakitkan bagi sosok seorang Aries, tetapi di sini lebih baik menyakitkan di awal daripada nanti setelah dijalani menyesal di belakangan. Dan itu adalah sebuah prinsip di dalam lingkungan kerja, di dalam lingkungan keuangan, maupun di dalam hubungan asmara zodiak Aries dengan pasangannya. Dan di hari Rabu ini sepertinya setiap detail itu selalu diperhatikan oleh kamu yang punya zodiak Aries, sehingga bisa dikatakan di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini memang kehidupan kamu tidak 100% mulus. Tetapi di sini memang ada beberapa hambatan-hambatan, ada beberapa masalah-masalah yang memang sumbernya bukan dari kamu, tetapi sumbernya dari pasangan kamu, dari teman-teman kamu. Kamu sebenarnya nggak ada masalah, tapi masalah ini muncul karena apa? Karena kamu ingin membantu pasangan kamu, ingin membantu teman-teman kamu untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan hal ini bisa dikatakan positif dan juga bisa dikatakan negatif. Positifnya kamu bisa membantu dengan senang hati, dan negatifnya masalah itu malah bisa menjadi beban kamu. Jadi harus bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Five of Cups dan kemudian di sebelahnya ada kartu Two of Pentacles. Artinya yang pertama, kamu harus bisa mengendalikan kecerdasan emosional kamu. Karena apa?
Di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus punya sebuah kecerdasan emosional. Artinya apa? Walaupun di tempat kerja kamu ada beberapa titik-titik kekacauan, tetapi di sini kamu harus bisa mengendalikan kecerdasan emosi kamu. Memang emosi ketika ada beberapa rekan kerja yang malah menghambat kinerja kamu. Tetapi di sini memang kecerdasan emosional kamu itu harus bisa diutamakan supaya tidak menambah kekacauan yang ada di dalam lingkungan kerja ataupun di dalam sisi usaha kamu. Kemudian di hari Selasa ini yang paling penting apa? Tingkat kepercayaan diri kamu. Tingkat kepercayaan diri kamu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu itu harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Artinya apa? Kalau kamu punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, maka masalah apapun yang menghampiri kamu itu pasti akan bisa diselesaikan di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian daripada sisi keuangan, kamu di hari ini juga cukup bagus. Artinya apa? Daripada sisi keuangan kamu tidak terjebak masalah keuangan yang sifatnya itu terus-menerus terulang-ulang terjadi. Artinya apa? Masalah-masalah yang terjadi di dalam kondisi keuangan kamu seperti boros, seperti pengen beli ini, pengen beli itu, tetapi di sini kamu bisa mengantisipasi hal itu sehingga keseimbangan secara finansial itu menciptakan kondisi yang sehat di dalam kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara memang ada beberapa yang harus dibenahi, terutama pola komunikasi, pola pemahaman, dan juga memang terkadang buat kamu yang LDR, ada sedikit komitmen yang sedikit berubah-ubah atau agak sedikit timpang, ini harus bisa segera diperjelas. Artinya apa? Hubungan itu hanya perlu kesetiaan dan penjelasan. Tetapi juga bukan hanya hal itu, karena hubungan itu bukan hanya soal antara diri kamu dengan pasangan kamu, tetapi bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan bersama. Karena apa? Hubungan itu adalah dua kepala yang berbeda, dengan isi yang berbeda pula. Maka dari itu, visi dan misi harus bisa diselaraskan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Emperor. Artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Gemini, ada hal yang baik sebenarnya di hari Selasa dan nanti di hari Rabu tanggal 19 Agustus. Nah, kalau yang di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020, memang di sini ketika Gemini menemui sebuah kegagalan, dia tidak akan pernah hancur hanya karena satu ataupun dua kegagalan. Karena apa? Gemini ini sudah sangat akrab sekali dengan yang namanya kegagalan, dan daripada kegagalan-kegagalan itu, Gemini selalu mencari sebuah cara untuk bisa survive, untuk bisa bangkit kembali. Maka ini mungkin hal yang biasa dialami oleh zodiak Gemini. Ketika ada beberapa rencana yang mandek, ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan, ini sudah biasa sekali. Karena apa? Di tahun 2019 yang lalu, banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dihadapi oleh zodiak Gemini, dan di tahun 2020 ini seolah-olah Gemini sudah terbiasa. Karena apa? Sudah pernah mengalami kegagalan yang bahkan skalanya lebih besar dan lebih parah daripada apa yang dihadapi sekarang. Nah, di sini memang daripada kegagalan-kegagalan itu Gemini bisa berubah dan membuat dirinya itu tidak melakukan kembali sebuah kesalahan yang sama. Karena apa? Memang terkadang sebagai manusia ada kesilapan, ada kekilafan yang dimana sering sekali melakukan sebuah kesalahan yang sama, dan ini memang manusiawi. Tetapi hal itu tidak menjadikan Gemini berhenti hanya karena kesalahan, hanya karena kegagalan yang sekiranya memang sudah pernah dialami oleh zodiak Gemini sebelumnya. Dan untuk masalah pekerjaan, untuk masalah keuangan, di sini memang ada beberapa hal yang harus kamu singkirkan yang sekiranya mulai mengganggu diri kamu secara sepenuhnya. Nah, hal-hal yang perlu kamu singkirkan itu apa? Tentunya kamu tahu hal-hal apa saja yang menghambat langkah kamu dari pekerjaan maupun menghambat daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang kamu lebih percaya pada sebuah proses. Artinya apa? Ya, hubungan asmara terkadang prosesnya seperti itu. Terkadang harmonis, terkadang romantis, terkadang ada konflik, ada kesalahpahaman, ada argumentasi. Tetapi di sini memang skalanya di hari ini
itu lebih menderus ke adu argumentasi, kesalahpahaman dan konflik. Artinya di sini memang konflik yang terjadi dengan pasangan kamu itu masih belum terselesaikan. Kamu mungkin nggak tega untuk meninggalkan pasangan kamu, tetapi sekarang kita balik. Kalau ternyata pasangan kamu itu yang tega menyakiti kamu, bagaimana? Nah, maka di sini kamu harus ada sebuah kedewasaan untuk menghadapi situasi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan memang ini adalah sebuah proses yang ternyata itu sudah kamu yakini. Karena apa? Kamu itu percaya bahwa proses itu harus dijalani. Dan kamu itu juga tidak terlalu mengharapkan sebuah hasil yang instan. Karena apa? Karena kamu menghargai setiap proses, setiap perjalanan yang ada di dalam kehidupan kamu. Mau senang, mau susah, di sini kamu setia untuk menjalani proses tersebut. Oke? Tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Sebenarnya secara garis besar di sini memang cukup lancar, cukup positif, tetapi memang ada beberapa hal yang sekiranya agak sedikit mengganggu pemilik Krusty Krab ini. Kenapa? Karena memang di akhir-akhir ini daripada segi mentalitas zodiak Cancer atau saudaranya Tuan Krab ini agak sedikit lebih sensitif sama hal-hal yang sepele. Artinya apa? Kamu tuh mudah merasa sensitif dengan hal-hal yang sepele, baik dalam urusan pekerjaan, urusan keuangan, maupun di dalam urusan hubungan asmara. Sehingga ketika kamu merasa sensitif dengan hal-hal yang sepele, maka kamu akan jadi sering merasa marah. Tetapi rasa marah kamu itu nggak bisa terlampiaskan. Jadi bisa dikatakan kamu ini memendam amarah. Kamu tuh pengen marah, pengen makan orang, pengen segala macam, tetapi kamu nggak bisa melampiaskan emosi yang ada di dalam jiwa kamu. Sehingga kamu kayak emosi jiwa tapi tertahan. Nah, ini terkadang menyebabkan sebuah kesehatan psikologis yang tidak begitu bagus. Karena apa? Karena sering menahan marah, itu nantinya akan berdampak buruk bagi perasaan maupun bagi pikiran kamu. Kemudian juga karena kamu terlalu sensitif dengan hal-hal yang sepele di hari Selasa ini, kamu tuh mudah merasa kecewa. Nah, ketika kamu mudah merasa kecewa, maka untuk menyeimbangkan, untuk mendirikan pendirian kamu ini agak sedikit sulit. Maka di sini usahakan kamu jangan terlalu sensitif lah di hari ini. Memang terkadang Plankton, kemudian SpongeBob, Squidward, Patrick itu sering sekali memancing emosi daripada Mr. Krab. Tetapi di sini usahakan kamu jangan mudah terpancing di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian daripada persoalan hubungan asmara, memang di sini kamu agak defensif. Agak defensif itu ibarat kata sebuah tim sepak bola keserang terus, maka memaksa harus mengubah formasi jadi 5-3-2 atau bahkan 5-4-1. Karena apa? Karena ketika ada sebuah serangan, maka yang diperlukan adalah sebuah pertahanan. Dan nanti ketika melakukan counter attack harus ada dari sisi sayap kanan dan sisi sayap kiri yang bisa supply ke striker yang di depan. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, daripada sisi hubungan asmara, kamu agak cenderung defensif dan tertutup dengan pasangan kamu. Jadi kalau pasangan kamu nggak memulai cerita duluan, kamu ya akan diem aja. Karena apa? Kamu ingin lebih melihat detail pasangan kamu itu akan seperti apa. Jadi kalau pasangan kamu itu warna kuning, maka kamu warna biru. Sehingga tercipta warna hijau yang menciptakan sebuah keharmonisasian. Jadi ini adalah sebuah analogi yang semoga bisa kamu pahami buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Ten of Cups dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Artinya di sini kamu selalu mengutamakan kebahagiaan bagi pasangan kamu. Kamu selalu mengutamakan kebahagiaan bagi keluarga kamu. Dan di sini terkadang kamu mengorbankan diri kamu sendiri untuk bisa membahagiakan mereka. Dan ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang sebenarnya sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Leo. Karena apa? Karena memang di sini kamu mengorbankan diri kamu sendiri demi kebahagiaan mereka. Dan walaupun terkadang kamu merasa terbebani, merasa tertekan, tetapi kamu selalu mengutamakan kebahagiaan mereka di atas segalanya. Dan ini memang sangat luar biasa sekali daripada sisi tanggung jawab di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini kamu sangat luar biasa sekali daripada sisi tanggung jawab. Nah, kemudian daripada sisi pekerjaan. Dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha memang harus diakui ada beberapa hal, ada beberapa masalah yang terjadi. Dan di sini terkadang walaupun kamu itu adalah seekor singa yang berusaha tegar, yang berusaha kuat, tetapi pada dasarnya kamu adalah sosok seorang manusia yang dimana di hari Selasa ini
bawaannya pengen nangis aja, tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Artinya apa? Semacam ada sebuah tekanan yang dimana kamu tidak bisa merepresentasikan tekanan yang kamu rasakan. Sehingga terkadang batin kamu ini merasa sedih, tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Dan ini memang hal yang sebenarnya terjadi karena apa? Karena kesedihan kamu itu tidak bisa kamu jabarkan, karena memang kesedihan kamu ini susah sekali untuk digambarkan seperti apa. Di satu sisi banyak tekanan di dalam pekerjaan, ada tanggung jawab yang harus bisa kamu lakukan, kemudian juga terkadang kamu ini merasa capek karena ada beberapa orang yang sepertinya ingin menjatuhkan kamu, ada beberapa orang yang sepertinya mengkhianati kamu, sehingga terkadang kamu tuh kayak merasa apa ya, kok tega banget gitu loh, kita sudah membuat yang maksimal tapi kok ada saja orang yang sekiranya kok malah membenci kita dan bahkan ingin menjatuhkan oleh zodiak Leo itu sendiri. Tetapi di sini memang terkadang kesedihan ini terjadi bukan karena hal-hal yang internal daripada zodiak Leo itu sendiri, tetapi kayak semacam apa ya, semacam kayak capek dengan keadaan gitu loh. Sudah berbuat baik tapi kok kesannya nggak dihargai, dan ini sering kali terjadi di dalam kehidupan pekerjaan zodiak Leo itu sendiri. Dan memang di sini memang apa ya, buat yang punya zodiak Leo itu agak sedikit bingung dengan apa yang dirasakan. Maka dari itu harus ada sebuah ketegasan memang daripada seekor zodiak singa untuk bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Dari sisi tanggung jawab udah bagus, tetapi dari sisi pekerjaan yang kamu terlalu mudah membantu orang lain tanpa memikirkan jangka panjangnya, ini harus bisa diperbaiki. Dan kemudian kamu nggak usah khawatir, sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 nanti sepertinya akan ada banyak sekali hal-hal yang baik yang akan menaungi kamu, termasuk di dalam urusan keuangan. Artinya apa? Artinya di sini ada kartu The Magician yang artinya ada keajaiban-keajaiban daripada sisi keuangan. Walaupun keajaiban ataupun kelancaran secara finansial ini sebanding lurus dengan masalah yang cukup berat, tetapi hal ini bisa kamu antisipasi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Devil dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands, yang di sini memang buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus bisa mengakui bahwa kamu itu terlalu jauh memikirkan sesuatu sehingga kamu itu lupa akan rasa syukur yang ada di dalam diri kamu. Kamu terlalu sibuk memikirkan sesuatu sehingga kamu itu tidak menyadari nikmat apa yang sudah kamu peroleh. Nah, di sini memang terkadang kamu harus bisa yang namanya mensyukuri setiap hal yang ada di dalam diri kamu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini memang rasa syukur itu yang akan meringankan semuanya. Bersyukur dengan apa yang kamu punya itu akan jauh lebih baik daripada kamu malah lebih terfokus memikirkan sesuatu yang sampai saat ini malah menjadi beban daripada kehidupan kamu. Memang di sini untuk masalah pekerjaan dan masalah usaha ada banyak sekali beban yang meningkupi kamu. Kenapa? Karena di sini kamu punya tanggung jawab terhadap diri kamu, tanggung jawab terhadap keluarga kamu, dan tanggung jawab terhadap pasangan kamu. Tetapi kalau kamu tidak berhati-hati, maka kamu akan masuk ke dalam sebuah lubang kesalahan yang sama. Maka dari itu ini harus bisa dihindari. Jangan sampai kamu melakukan sebuah kesalahan yang dimana malah menjerumuskan kamu di dalam sebuah permasalahan. Nah, memang terkadang dengan banyaknya tanggung jawab kamu, ada beberapa hal yang memang terkesannya kamu itu agak memendam sendirian. Nah, ketika kamu terlalu memendam sendirian, terlalu memikirkan terlalu berlebihan, maka akan semakin kuat itu beban-beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Maka ini akan berpengaruh kepada kesehatan mentalitas kamu. Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu antisipasi. Jangan sampai kamu terlalu memikirkan beban yang ada di dalam kehidupan kamu, sehingga malah mempengaruhi kondisi kesehatan secara mental yang ada di dalam diri kamu. Dan hal ini harus bisa kamu antisipasi. Jangan sampai kamu terjerumus ke dalam sebuah kesalahan yang sama dan malah mengakibatkan kesehatan mentalitas kamu terganggu. Dan memang di hari Selasa ini pekerjaan agak sedikit berat. Keuangan harus benar-benar bisa manajemen keuangan dengan baik, dan masalah hubungan asmara ada sebuah pressure daripada pasangan kamu yang membuat kamu itu agak cenderung kurang merasa nyaman di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak
Libra, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah memperbaiki terlebih dahulu kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Kalau kondisi keuangan kamu ini bisa diperbaiki, maka akan terasa lebih enak sekali. Karena apa? Ketika kondisi keuangan kamu bisa baik, kondisi keuangan kamu bisa mandiri, maka di sini akan menciptakan sebuah hal yang sekiranya akan menambah sebuah kenikmatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Memang yang pertama, kondisi keuangan kamu ini memang masih menjadi suatu masalah utama, masih menjadi suatu masalah pokok yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan memang kondisi keuangan kamu ini harus bisa kamu pahami. Kamu tidak bisa mengandalkan satu sumber penghasilan saja, karena apa? Kebutuhan kamu akan semakin banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa manajemen waktu dengan baik. Usaha kamu itu sebanding nggak dengan hasil yang kamu dapatkan. Kamu bekerja 8 jam, itu sebanding nggak dengan hasil yang kamu dapatkan. Nah, itu juga harus bisa kamu pikirkan. Kemudian memang terkadang kamu ini orangnya sering mengalah. Mengalah di dalam lingkungan pekerjaan, mengalah di dalam lingkungan usaha. Sehingga apa? Karena kamu terlalu sering mengalah, maka kamu akan tertinggal daripada yang lainnya. Dan terkadang memang hidup itu perlu yang namanya sebuah keegoisan. Kita tidak boleh terus-menerus di dalam pihak yang mengalah. Karena apa? Mengalah itu harus tahu momennya. Kalau kamu terlalu sering mengalah, kapan kamu majunya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang kamu seakan-akan ingin segera membahagiakan diri kamu, membahagiakan orang tua kamu. Tetapi di sini memang ada beberapa hambatan untuk bisa mengalami sebuah kebahagiaan itu, dan hambatan itu sepertinya di hari Selasa ini bisa kok kamu atasi, walaupun cukup berat tetapi kamu harus punya sebuah keyakinan kamu bisa mengatasi hal itu. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sepertinya memang kamu agak terkesan berjuang sendirian ya. Artinya kamu sudah memberikan ketulusan, sudah memberikan keseriusan, tetapi dari pihak pasangan kamu sepertinya agak kurang menghargai hal-hal tersebut, sehingga malah memancing sebuah emosi yang baru, memantik masalah yang baru. Tetapi walaupun seperti itu, ada beberapa juga Libra yang hubungan asmaranya di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan semoga kamu termasuk Libra yang hubungan asmaranya baik-baik saja. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Star, dan kemudian di sebelahnya ada kartu Six of Pentacles. Daripada sisi keuangan bisa diartikan buat kamu yang punya zodiak Scorpio sama sekali tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Artinya apa? Pemasukan bisa diartikan cukup lancar, cukup stabil, cukup baik. Pengeluaran juga bisa cukup dikendalikan dengan baik. Secara hal ini bisa dikatakan sisi keuangan, sisi finansial dalam kondisi yang cukup sehat walafiat. Tetapi terkadang daripada sisi yang lain, kamu perlu menyirami hati kamu. Karena apa? Hati kamu itu ada sebuah kegersangan. Dan ketika hati kamu ini ada sebuah kegersangan, maka apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah kamu itu butuh didengarkan. Kamu itu butuh mendapatkan sandaran yang tepat untuk kehidupan kamu. Kamu nggak bisa hidup sendirian, itu nggak bisa. Kamu tuh butuh sandaran. Bagaimanapun kamu tetap manusia yang makhluk sosial. Butuh sandaran untuk menceritakan unek-unek kamu, butuh sandaran untuk menceritakan masalah kamu, dan hal ini seharusnya bisa kamu dapatkan daripada sisi hubungan asmara kamu. Ketika kamu punya pasangan, seharusnya pasangan itu bisa menopang kamu ketika kamu mau jatuh. Ketika kamu rapuh, pasangan itu bisa menguatkan. Dan di sini memang di dalam sisi hubungan asmara perlu saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Kemudian daripada sisi pekerjaan atau daripada sisi usaha, kamu harus tahu batasan-batasan prioritas dan skala prioritas yang ada di dalam pekerjaan maupun usaha kamu. Artinya apa? Kamu tahu mana yang akan kamu selesaikan terlebih dahulu, dan kamu tahu mana yang kamu tahan terlebih dahulu. Maka dari itu, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, tahu batasan prioritas dan tahu skala prioritas, ini adalah sebuah hal yang paling utama yang harus kamu lakukan di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan usaha kamu. Tetapi kesimpulannya, di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 ini, dari sisi keuangan cukup lancar, dari sisi hubungan asmara butuh saling mendengarkan dan menguatkan, dan dari sisi pekerjaan dan usaha perlu yang namanya batasan prioritas dan skala prioritas yang ada di dalam pekerjaan maupun usaha kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius,
Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Di sini sepertinya ada sebuah kelemahan yang harus saya ungkap buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di bulan Agustus tahun 2020, tepatnya di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kamu memang orangnya sangat care sekali, orangnya sangat peduli, punya empati yang tinggi, senang membantu. Nah, tetapi rasa senang membantu ini kamu itu terlalu berlebihan sehingga kamu mengorbankan apa yang menjadi kebutuhan diri kamu sendiri. Ya memang kamu bagus sekali peduli dengan teman kamu, peduli dengan rekan kerja kamu, peduli dengan pasangan kamu. Tetapi kamu itu kalau membantu orang tetapi mengorbankan kebutuhan dan kebahagiaan diri kamu sendiri, ini nanti malah bisa merugikan diri kamu sendiri. Seolah-olah ketika kamu tidak bisa membantu, akan muncul rasa kecemasan, rasa kekhawatiran karena kamu nggak bisa membantu. Tetapi kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri itu juga perlu bantuan. Diri kamu sendiri itu juga perlu dikasihani. Jadi kamu boleh membantu orang lain itu boleh, tetapi kamu juga harus bisa memperhatikan batasan-batasan mana, sejauh mana kamu memberikan bantuan tersebut. Jangan sampai kamu membantu orang lain, tetapi kamu mengorbankan perasaan, mengorbankan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Terutama untuk masalah usaha ataupun masalah pekerjaan. Jangan mudah yang namanya memberikan sebuah bantuan yang terlalu sering. Karena apa? Kalau itu terus-terusan kamu lakukan, maka ini nanti akan merugikan diri kamu sendiri. Di sini saya nggak ngompor-ngompori kamu harus berbuat jahat dan atau apa, tetapi di sini berbuat baiklah, tetapi sesuai dengan tolak ukur dan kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kamu juga sedang dalam proses menopang usaha kamu sedang dalam proses membangun pondasi usaha kamu, membangun pondasi pekerjaan kamu, sehingga kamu harus tahu batasan-batasan mana yang harus kamu lakukan. Kemudian daripada sisi keuangan di hari Selasa ini masih cukup merdeka, bisa dikatakan masih cukup merdeka daripada hal-hal yang menjerat. Artinya di sini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan masih cukup lancar. Kemudian daripada sisi hubungan asmara, di sini bisa saya katakan saling menyinari satu sama lain. Ketika kamu dalam kegelapan, pasangan kamu membawakan lentera untuk menyinari kamu, dan begitu pula sebaliknya. Ketika pasangan kamu dalam kegelapan, kamu yang memberinya lentera supaya tidak tersesat. Artinya ketika kamu ada masalah, pasangan bisa membantu kamu, dan begitu pula sebaliknya. Ketika pasangan kamu ada masalah, kamu bisa membantu menyelesaikan masalah daripada pasangan kamu. So far ini masih cukup berjalan positif. Hanya saja tadi membantu boleh, tetapi harus tahu batasan dan tolak ukur yang ada di dalam diri kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Semoga sehat dan sukses selalu. Ya, selesai sudah pembacaan zodiak hari ini di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Semoga ini bisa menjadi suatu referensi, dan apabila ada hal yang negatif bisa dijadikan suatu kehati-hatian. Dan buat teman-teman yang mau request, silahkan tulis di komentar mau request apa, pasti secara real time akan saya jawab. Dan yang mau private reading, kita akan mulai buka lagi di tanggal 20 Agustus atau tanggal 25 Agustus untuk personal reading seperti biasanya. Yang mau ramalan nama kamu, maksimal 2 pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage Zodiak Harian. Biayanya bagaimana? Nggak usah dipikirkan. Karena apa? Cukup dengan kamu subscribe dan simak video di channel YouTube Zodiak Harian, kamu sudah bisa mendapatkan 2 pertanyaan yang bisa kamu tanyakan di tanggal 25 Agustus tahun 2020 nanti. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!